Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sedang hangat diperbincangkan di dunia ekonomi global. September tahun 2025 menjadi bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh para investor, trader, dan pelaku ekonomi di seluruh dunia. Kenapa? Karena The Federal Reserve diperkirakan akan mengambil keputusan penting mengenai suku bunga acuan Amerika Serikat. Tapi sebelum kita dive ke analisa lengkapnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan update ekonomi terkini dari channel ini. Sebelum kita masuk ke analisa probabilitas, kita harus paham dulu apa saja yang jadi fokus utama The Federal Reserve dalam mengambil keputusan suku bunga. The Fed punya apa yang disebut dual mandate stabilitas harga dan full employment. Tapi dalam praktiknya, mereka memantau tiga pilar ekonomi ini sangat cermat. Pertama, inflasi atau CPI dan PCE. Ini adalah indikator nomor satu yang dipantau The Fed. Target mereka adalah 2%. Kenapa 2%? Karena ini dianggap level yang optimal, tidak terlalu rendah sampai menyebabkan deflasi, tapi juga tidak terlalu tinggi sampai merusak daya beli masyarakat. Kedua, ketenaga kerjaan di sini. The Fed melihat dua data kunci, non-farm payrolls, dan tingkat pengangguran. Yang menarik, mereka tidak cuma melihat angka pengangguran rendah aja, tapi juga memastikan pasar tenaga kerja tidak terlalu panas, yang bisa memicu inflasi gaji. Ketiga, pertumbuhan ekonomi atau GDP. The Fed ingin ekonomi tumbuh stabil, tidak terlalu cepat sampai overheating dan memicu inflasi, tapi juga tidak terlalu lambat sampai menyebabkan resesi. Nah, setiap pergerakan dalam ketiga data ini punya dampak signifikan terhadap keputusan The Fed, dan yang paling penting, mereka selalu looking forward. Jadi bukan cuma data bulan ini, tapi tren ke depannya. Sekarang mari kita dive ke data ekonomi terbaru dan apa implikasinya terhadap kebijakan moneter The Fed. Berdasarkan data terkini yang baru dirilis, kita bisa lihat gambaran yang cukup menarik. Pertama, di sisi inflasi, data CPI dan PCE terbaru menunjukkan perlambatan inflasi secara bertahap. Yang paling penting, PCE ini turun menjadi 2,8%. Meskipun masih sedikit di atas target 2% The Fed, trennya jelas menunjukkan arah yang benar. Kalau kita lihat business takeaway, kita bisa lihat inflasi sudah mulai peak dan sekarang dalam fase penurunan. Ini pattern yang klasik dan exactly what the Fed wants to see. Kedua, di sisi ketenaga kerjaan, non-farm payrolls menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja yang moderat dengan tingkat pengangguran stabil di 4%. Yang menarik di sini adalah balance antara job growth dan unemployment. Lihat grafik ini, job growth masih positif tapi tidak eksesif, dan unemployment rate stabil. Ini menunjukkan labor market yang sehat tapi mulai cooling down. Perfect scenario untuk The Fed. Nah, yang paling penting adalah quote di bagian bawah slide ini. Data terbaru menegaskan narasi disinflasi yang sedang berlangsung. Namun The Fed kemungkinan akan tetap berhati-hati mencari bukti yang lebih kuat dan konsisten. Kata kunci di sini adalah disinflasi, bukan deflasi ya, tapi disinflasi. Artinya inflasi masih ada tapi rate of interest-nya melambat. Dan The Fed wants to see bukti yang lebih kuat dan konsisten sebelum bertindak. Jadi implikasinya, data ini suportif untuk rate shoot, tapi The Fed akan wait for more confirmation. Mereka tidak mau terburu-buru dan risk reigniting inflation. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Proyeksi dan skenario potensial untuk pemotongan suku bunga September tahun 2025. Berdasarkan analisa mendalam yang sudah kita bahas tadi, saya identifikasi ada dua skenario potensial yang bisa terjadi. Skenario pertama paling mungkin, ini adalah best case skenario saya. Inflasi terus moderat, pasar tenaga kerja tetap stabil, dan pertumbuhan ekonomi melambat secara bertahap. Dalam skenario ini, The Fed akan melakukan potongan 25 basis points di September tahun 2025. Kenapa 25 beta per detik? Karena The Fed prefer gradual approach. Mereka tidak mau shock the system dengan agresif cut.
tapi juga tidak mau terlalu konservatif sampai tertinggal behind the curve. Skenario kedua, risiko kenaikan. Ini adalah skenario yang frankly speaking, probability-nya lebih rendah, tapi tetap perlu kita consider. Reakselerasi inflasi yang tak terduga atau guncangan pasar baru bisa menunda pemotongan, bahkan berpotensi menaikkan suku bunga lebih lanjut. Ini bisa terjadi kalau misalnya ada surprise di data inflasi, atau ada external shock seperti geopolitical tensions yang eskalatif. Ringkasnya. Tapi yang paling penting adalah statement ini. Meskipun data saat ini mengindikasikan jalur menuju pemotongan suku bunga, keputusan The Fed akan sangat bergantung pada evolusi data ekonomi dalam beberapa bulan ke depan. Investor dan pelaku pasar perlu tetap waspada terhadap laporan ekonomi mendatang. So, sebagai investor atau trader, apa yang bisa kalian lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi kedua skenario ini? Untuk best case scenario 25 beta per detik code, position for lower rate environment, rate, dividend stocks, growth stocks, consider duration risk di bond portfolio. Watch for sector rotation dari defensive ke cyclical. Untuk upside risk scenario delayed cut atau red hike, maintain some defensive positions, utilities, consumer staples. Consider financial sector yang benefit dari higher rates. Currency hedging untuk international exposure. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisa mendalam terhadap 3 indikator utama The Fed, inflasi, ketenaga kerjaan, dan pertumbuhan ekonomi plus data ekonomi terbaru yang menunjukkan tren disinflasi, best case scenario saya adalah The Fed akan melakukan pemotongan suku bunga 25 basis points di September tahun 2025. Tapi ingat, ini adalah projection berdasarkan data current. The Fed adalah institusi yang sangat data dependent. Jadi kita harus terus monitor evolusi data ekonomi dalam beberapa bulan ke depan. Yang paling penting untuk kalian sebagai investor, prepare for multiple scenarios. Market tidak selalu bergerak sesuai base case. Volatility is normal, uncertainty is given. Yang bisa kita kontrol adalah risk management dan adaptability strategi kita. Going forward, data-data yang perlu kalian watch closely. Monthly CPI dan PCE releases. Non-farm payroll setiap first Friday. Fed official speeches dan meeting minutes. GDP growth data. Dan tentu saja, surprise event yang bisa shift the narrative. Sebelum kita tutup, saya mau tanya kalian bintang-bintang apa prediksi kalian untuk September tahun 2025? 25 beta per detik code, 50 beta per detik code, atau malah hold? Bintang-bintang drop jawaban kalian di comment section. Saya penasaran sama analisa kalian. Remember guys, successful investing bukan tentang always being ready, tapi tentang being prepared, managing risk, dan staying informed. Data ekonomi is your compass, but your risk management is your life jacket. Sampai jumpa di analisa ekonomi selanjutnya. Keep learning, keep investing wisely, dan always stay ahead of the curve. See you next time. Ringkasnya.